Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan, baru pertama kali bertemu dengan saya, Bu Sitiania, dalam mata kuliah Palliative Care, di mana saya hari ini akan menjelaskan mengenai prinsip komunikasi dalam Palliative Care. Jadi, nanti saya akan membahas bagaimana prinsip-prinsip komunikasi ketika kita menghadapi pasien yang sudah tidak ada harapan hidup ataupun pasien yang sudah tidak sadarkan diri. Jadi bukan berarti ketika kita menghadapi pasien yang tidak sadarkan diri kemudian kita bisa seenaknya atau tidak memperhatikan prinsip-prinsip komunikasi yang ada, ya. Oke, sebelumnya silahkan nanti disimak video saya dan dicatat yang penting-penting, kemudian nanti semoga pas saat evaluasi bisa dikerjakan dengan baik. Oke, saya akan mereview dulu yang pertama tentang proses komunikasi. Nanti kan akan dikaitkan dengan apa itu palliative care. Nah, jadi komunikasi itu adalah aktivitas yang mendasar bagi manusia sebagai makhluk sosial. Jadi kita tidak akan bisa menjadi makhluk sosial kalau tidak berkomunikasi dengan orang lain karena segala informasi yang kita berikan maupun informasi yang kita dapatkan dari orang lain itu didapatkan melalui komunikasi, baik itu verbal maupun nonverbal, ya kan? Jadi ketika kita membutuhkan pertolongan, membutuhkan informasi atau membutuhkan bantuan dari orang lain pun kita melakukannya dengan komunikasi, baik itu melalui bahasa isyarat maupun bahasa lisan. Nah, setiap proses komunikasi tadi diawali dengan adanya stimulus yang masuk dalam diri individu yang ditangkap melalui panca indera. Jadi kita pertama melihat, mendengar, meraba, kemudian kita berkomentar, kemudian kita memberikan informasi kepada orang lain, itu adalah bagian dari komunikasi. Nah, stimulus tersebut diolah di otak dengan pengetahuan, pengalaman, serta selera dan spiritual yang dimiliki individu. Jadi ketika kita berkomentar, memberikan informasi atau memberikan suatu stimulus, memberikan komentar terhadap stimulus itu dilatar belakangi dari pengalaman di masa lalu kita, pengetahuan kita terhadap suatu hal, bahkan selera serta spiritual. Makanya ada yang bilang bahwa teko itu akan keluar seperti apa yang ada di isinya. Ya kalau teko teh berarti keluarnya teh. Nah tergantung dari isi pikiran kita, pengetahuan yang mendasari kita, serta spiritual kita. Kalau hatinya baik, maka yang keluar akan baik-baik. Nah, tujuan dari komunikasi itu sebenarnya adalah untuk mempengaruhi orang lain dan untuk mendapatkan informasi. Memberikan informasi tersebut bisa tujuannya untuk mengarahkan orang lain, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan seperti yang kita inginkan, atau untuk mendapatkan informasi. Ketika kita menanyakan alamat, menanyakan suatu prosedur hal, bahkan dalam pengkajian pada pasien pun kita sedang dalam usaha untuk mendapatkan informasi. Nah, jadi konteks komunikasi itu sangat luas sebenarnya ya. Nah, bagaimana sekarang komunikasi dalam palliative care? Nah, apa itu paliatif sebenarnya? Paliatif atau biasanya kita sebut upaya untuk apa ya? Merawat pasien yang sudah kronik. Penyakit kronik itu adalah suatu penyakit yang perjalanan penyakitnya itu berlangsung lama. Bisa sampai bertahun-tahun yang mengakibatkan penyakitnya itu bertambah berat ataupun menetap dan bahkan sering kambuh. Jadi yang disebut dengan kronis itu lebih dari 6 bulan sebenarnya. Jadi penyakit-penyakit DM, penyakit darah tinggi, penyakit ginjal, penyakit jantung, itu kan penyakit-penyakit yang kronik, tidak bisa terus sembuh. Itu berlangsung berlama-lama, bertahun-tahun. Kadang bisa menjadi lebih berat dari kondisi semula dan bisa menetap, bahkan sering kambuh. Nah, pengertian dari palliative care yang lainnya adalah atau penyakit kronis tersebut adalah ketidakmampuan atau ketidakberdayaan yang merupakan persepsi individu bahwa segala tindakannya tidak akan mendapatkan hasil atau keadaan di mana individu tersebut kurang dapat mengendalikan kondisi tertentu atau kegiatan yang baru dirasakan. Ini sebuah menimbulkan sebuah perasaan ketidakberdayaan terhadap kondisinya tersebut, di mana pasien yang sudah mengalami penyakit tersebut bertahun-tahun menjadi sangat depresi, tidak menerima kondisinya, atau bahkan dia sangat survive gitu ya. Nah ini menimbulkan suatu perasaan yang tidak berdaya, sehingga tidak akan
mendapatkan hasil ataupun di individu tersebut merasa kurang atau kurang dapat mengendalikan kondisi di lingkungannya. Nah, fase yang dialami pada pasien kritis atau pasien yang sudah terminal, pada pasien-pasien paliatif tersebut adalah fase yang dialami oleh sebagian besar pasien kritis yang punya karakteristik yang berbeda-beda. Jadi fase-fase ini akan umum dialami oleh pasien tersebut, namun kondisi realnya bisa sangat berbeda-beda antara satu pasien terhadap pasien yang lainnya. Jadi misalnya ada orang yang mendengar diagnosa, dia terdiagnosa bahwa penyakitnya itu sudah kronis, sudah terminal gitu ya. Tergantung kondisi psikososialnya juga. Jadi ada yang merasa sudah bisa menerima, ada yang merasa shock, ada yang merasa denial dan lain sebagainya. Nah, sehingga perawat di sini memberikan respon yang berbeda pula tergantung dari karakteristik yang sedang diterima tersebut. Dalam berkomunikasi, maka perawat juga harus memperhatikan kondisi pasien tersebut sedang berada di fase mana. Sehingga ini akan memudahkan bagi perawat dalam menyesuaikan fase kehilangan yang dialami pasien. Jadi kan sebenarnya setiap pasien itu akan berakhir pada suatu fase kehilangan. Entah itu kehilangan harapan hidup, entah itu kehilangan salah satu fungsi organ dalam tubuhnya, entah itu kehilangan masa depannya, entah itu kehilangan harapan, entah itu kehilangan orang-orang yang mendukungnya dan lain sebagainya. Ini adalah suatu proses yang alamiah yang biasanya akan dialami oleh orang yang pada suatu kondisi mengalami penyakit yang kritis atau terminal tadi. Nah, fase yang pertama yang biasa akan dialami oleh pasien tersebut adalah fase denial. Jadi, reaksi pertama dari individu yang mengalami kehilangan adalah pasti shock, terkejut. Kenapa harus saya? Kenapa tidak orang lain? Kenapa Tuhan menghukum saya seperti itu? Ya Allah, misalnya seperti itu dan lain sebagainya. Rasanya adalah seperti tidak percaya atau menolak kenyataan bahwa itu akan terjadi. Dan rasa kehilangan dari apa tadi? Harapan, masa depan, kemudian fungsi dalam tubuhnya itu terjadi pada dirinya. Respon percakapan atau respon verbal yang biasanya muncul pada pasien tersebut adalah tidak percaya. Kenapa ini terjadi? Kenapa saya? Kenapa harus saya? Dan ungkapan-ungkapan verbal yang lainnya. Nah, bagi individu atau keluarga yang mengalami penyakit kronis tersebut akan terus-menerus mencari informasi tambahan supaya pasien tersebut bisa beralih dari fase denial menuju ke fase acceptance. Tapi itu butuh proses yang lama sebenarnya. Reaksi fisik yang mungkin saja terjadi pada fase pengingkaran ini adalah rasa kelelahan, letih, lemah, kemudian pucat. Ya, karena ini gambaran psikologis seseorang yang mengalami ketidakterimaan, shock gitu ya. Jadi biasanya dia akan terpengaruh terhadap kondisi fisiknya, menjadi cepat lelah, mudah letih tadi ya, lemah, sering kurang tidur sehingga wajahnya menjadi pucat, mual ataupun diare, gangguan pernafasan, merasa sesak nafas, begah, denyut jantung yang semakin cepat, kemudian menangis tiba-tiba perasaannya itu swing atau berubah seketika, moody, gelisah yang tidak tahu harus berbuat apa. Reaksi tersebut di atas cepat berakhir dalam waktu beberapa menit sampai beberapa tahun. Ya, waktu yang diperlukan oleh seseorang dalam menghadapi fase denial ini berbeda-beda pada setiap individunya. Ada yang cepat beralih, berpindah, tapi ada juga yang menetap dalam kurun waktu yang lama. Ini biasanya dipengaruhi oleh kondisi spiritual tadi atau pengalaman serta pengetahuan di masa lampaunya. Nah, sebagai perawat yang sedang menghadapi penyakit yang kronis tadi, ini bisa
dalam menghadapi kehilangan dan kematian? Ditanya terlebih dahulu, apakah sebelumnya pernah mengalami hal yang serupa? Jika iya, pernah, mekanisme seperti apa yang pernah dia gunakan sebelumnya? Apakah bercerita, apakah dia berdoa, ataukah dia mengungkapkan segala perasaannya? Kemudian yang kedua adalah selalu berada di dekat klien. Jadi perawat yang sedang menghadapi pasien dengan kondisi denial tadi sebaiknya selalu berada di dekat pasien atau dalam jangkauan klien. Sehingga jika suatu saat pasien tersebut membutuhkan support dari perawat, itu kita terlihat tidak jauh dari jangkauannya. Sehingga menunjukkan bahwa kita siap ada dekat klien. Kemudian pertahankan kontak mata. Jadi untuk bisa mempertahankan kontak mata ini butuh sebenarnya binatras. Jadi untuk bisa masuk ke dalam hubungan yang terbuka terhadap pasien, ini kita harus memulai komunikasi yang dua arah atau bina hubungan saling percaya, binatras. Ini tidak bisa serta-merta kita dapatkan begitu saja. Makanya ada yang namanya sentuhan, kemudian sikap terbuka, tatapan mata sejajar, wajah yang ceria, mengangguk, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa teknik yang bisa digunakan perawat atau petugas kesehatan ketika menghadapi pasien yang denial tadi, yang kurang tidur, yang merasa cepat lelah, kemudian menyangkal dan lain sebagainya. Pengingkaran. Tujuannya supaya pasien ini merasa bahwa dia tidak dijauhi serta diterima perasaannya dalam suatu rentang respon kecemasan atau kehilangan yang dihadapi dalam menjalani periode penyakit kritisnya tadi. Nah, sampai di sini paham ya. Jadi itu fase yang pertama yang biasanya dialami oleh klien tersebut. Nah, yang kedua adalah fase anger. Ini bacanya anger ya, bukan anger. Jadi fase anger ini adalah fase di mana sudah mulai timbulnya kesadaran akan kenyataan yang terjadi akan kehilangan tersebut. Jadi dia udah mulai sadar nih bahwa itu memang benar terjadi dalam hidupnya dan ini mau nggak mau memang harus dihadapi. Nah, tanda-tanda dari anger atau marah ini adalah yang pertama adalah agresif, mempunyai energi ekstra, bisa bicara kasar, bisa menolak pengobatan. Kalau bicara kasar itu bisa marah ya. Yang perilaku agresif, memukul, berkata kotor, menghujat, dan lain sebagainya. Bisa juga dalam bentuk menolak pengobatan, berhenti untuk melakukan pengobatan, menuduh perawat atau dokter tidak becus. Lah, di sini tidak seperti rumah sakit lainnya yang bagus, di mana perawatnya baik, dan lain sebagainya. Mungkin ini harus diterima, sehingga kita tidak cepat-cepat untuk bisa menghukum, mencap bahwa pasien tersebut dalam kondisi yang tidak baik. Nah, tanda yang lain yang selanjutnya adalah respon fisik. Nah, respon fisik itu bisa tanda marah kan bisa mukanya merah, nadinya meningkat, kemudian pasien gelisah, tidak bisa diam gitu ya, jalan mundar-mandir, tangannya gerak terus, susah tidur, kemudian tangan menggepal. Menandakan bahwa pasien tersebut sedang kondisi yang tidak stabil atau marah tadi. Nah, itu apa yang perlu dilakukan oleh perawat atau teknik komunikasi apa yang digunakan ketika menghadapi pasien dalam fase anger. Yang pertama adalah memberikan kesempatan pada pasien untuk mengekspresikan perasaannya. Jadi diterima dulu perasaannya. Saya tahu Bapak sedang marah, Bapak sedang tidak terima dengan kondisinya. Dengarkan dulu, dengarkan, dan dengarkan. Tidak boleh memotong pembicaraannya. Tidak boleh membandingkan perasaannya dengan dialami, apalagi mengecilkan apa yang sedang dirasakan saat itu. Nah, ini menggunakan teknik respektif, menghargai.
Makanya kan respon komunikasi yang muncul adalah saya paham kalau saya menjadi bapak saya pun akan seperti itu. Atau kayaknya sepertinya bapak sedang tidak suka terhadap situasi seperti ini. Bapak kelihatan marah sekali. Mas kelihatan tidak menyukai situasi seperti ini dan responnya adalah menjadi seperti itu. Nah ini tidak boleh disela, diterima dulu perasaannya dan lain sebagainya. Respect, hormati kondisinya saat itu. Fase yang ketiga adalah fase bargaining. Apabila individu sudah mampu mengungkapkan rasa marahnya secara intensif. Nah, setelah anger tadi adalah bargaining atau tawar-menawar. Ini bisa dilewati, bisa dilalui ketika pasien sudah mampu mengungkapkan rasa marahnya secara intensif. Saya nggak suka, saya marah, saya nggak terima. Nah, maka ia akan maju pada fase tawar-menawar dengan memohon kemurahan Allah misalnya. Seandainya kalimatnya biasanya ditandai dengan seandainya saya kemarin makan dengan pola makan sehat, maka penyakit ini tidak akan menyertai saya. Seandainya saya mengikuti pengobatan dengan tuntas, maka hal ini tidak terjadi dengan diri saya. Nah, respon ini sering dinyatakan dengan kata-kata, kalau saja kejadian ini bisa ditunda, maka saya akan selalu berdoa. Seandainya waktu itu saya melakukan pengobatan dengan baik, maka hal ini tidak terjadi, dan sebagainya. Jadi perandaian. Apabila proses berduka ini dialami oleh keluarga, maka pernyataan seperti ini sering dijumpai. Kalau saja yang sakit bukan anak saya saja misalnya. Jadi ini biasanya dialami oleh respon ibu-ibu yang yang merasa kasihan terhadap anaknya yang sakit. Jadi responnya biasanya akan, loh, kenapa sih harus anak saya yang sakit? Kenapa tidak saya saja? Misalnya seperti itu. Ini adalah fase bargaining atau tawar-menawar. Jadi sudah lebih maju dari fase anger tadi. Nah, teknik komunikasi apa yang bisa digunakan pada fase ini? Perawat bisa memberikan kesempatan kepada pasien untuk menawar. Menanyakan kepada pasien apa yang diinginkan. Jadi pasien boleh saja ungkapkan Pak perasaannya saat ini. Ya tadi menawar. Berarti seandainya saya kemarin tidak ke sana, seandainya itu diungkapkan saja, mengalir saja dan perawat mendengarkan, lagi-lagi mendengarkan. Kemudian yang kedua adalah beri kesempatan kepada pasien menyampaikan apa yang diinginkan saat itu. Sebaiknya saya kalau Bapak misalnya tidak terkena penyakit ini, apa yang Bapak inginkan? Sekarang apa yang Bapak rasakan dan inginkan ke depannya? Saya ingin lebih taat beribadah misalnya. Saya lebih ingin dekat dengan keluarga misalnya. Saya ingin lebih fokus terhadap upaya pengobatan saya misalnya. Nah, ini adalah teknik komunikasi yang digunakan pada fase bargaining. Nah, yang terakhir adalah fase depression atau depresi. Biasanya ciri-ciri yang muncul adalah pasien mulai menarik diri, tidak mau bicara. Kadang-kadang bersikap sebagai pasien yang sangat baik dan menurut, namun dengan ungkapan keputusasaan. Menjadi tidak berguna, tidak berharga. Sedangkan gejala fisiknya banyak sekali, misalnya dia menolak untuk makan, menjadi susah tidur, cepat letih, dorongan libido yang menurun. Nah, fase depression ini bisa dialami oleh pasien-pasien yang gagal dalam fase bargaining. Dia setelah anger tadi, kemudian depresi, tidak mau beraktivitas sebagaimana mestinya, kemudian melakukan hobi yang biasanya dia lakukan menjadi tidak mulai suka lagi, mulai tidak suka lagi, tidak menikmati, tidak enjoy dan lain sebagainya. Nah, teknik komunikasi apa yang sebaiknya digunakan? Yang pertama, jangan mencoba menenangkan klien, terima saja. Kemudian biarkan klien dan keluarga mengekspresikan kesedihannya. Kalau ingin menangis, saya ada di sini Pak. Bapak boleh menjerit, menangis, luapkan saja. Saya akan ada di sini. Atau menulis apa yang Bapak rasakan saat ini. Jangan ditenangkan, biarkan saja mengalir. Jangan berusaha untuk kayak gitu saja kok marah. Kayak gitu saja kok sedih. Nggak boleh. Jadi tidak boleh memvonis
ucapannya. Yang terakhir adalah fase acceptance. Fase ini berkaitan dengan reorganisasi perasaan kehilangan. Fase menerima ini biasanya dinyatakan dengan kata-kata seperti ini. Apa yang dapat saya lakukan agar saya cepat sembuh? Jadi sudah mencari upaya penyembuhan. Apabila individu dapat memulai fase-fase tersebut dan masuk pada fase damai atau penerimaan, maka dia akan dapat mengakhiri proses berduka dan mengantisipasi perasaan kehilangannya secara tuntas. Tapi apabila individu tetap berada pada salah satu fase dan tidak sampai pada fase penerimaan, jika mengalami kehilangan lagi, maka sulit baginya akan jatuh pada masuk fase penerimaan. Teknik komunikasi yang digunakan perawat pada fase ini adalah meluangkan waktu untuk klien, menyediakan waktu untuk mendiskusikan perasaan pada pasien. Sebentar, saya break dulu ya. Kita lanjutkan lagi untuk teknik komunikasi yang digunakan perawat adalah meluangkan waktu untuk klien dan sediakan waktu untuk mendiskusikan perasaan keluarga terhadap kematian pasien. Nah, itu adalah teknik komunikasi yang biasanya dipergunakan pada pasien yang kritis. Sedangkan komunikasi pasien yang tidak sadar, ini bisa Anda baca. Biasanya kalau kita menghadapi pasien yang tidak sadar, ini kita tidak bisa membangun komunikasi dua arah. Biasanya kalau pada pasien koma dengan gangguan kesadaran merupakan suatu proses kerusakan fungsi otak yang berat dan dapat membahayakan kehidupannya. Nah, karakteristik komunikasi ini adalah kita tidak dapat mendapatkan feedback. Kita tidak bisa menemukan feedback atau umpan balik. Jadi komunikasinya ini searah. Ini dikarenakan klien tidak dapat merespon kembali apa yang telah kita komunikasikan. Sebab pasien sendiri tidak sadar. Nah, fungsi komunikasi dengan pasien tidak sadar ini adalah yang pertama mengendalikan perilaku. Sebenarnya tidak spesifik mengendalikan perilaku yang seperti apa gitu ya. Karena pasien tidak sadar kan biasanya perilakunya konstan ya. Pasien hanya memiliki satu perilaku yaitu pasien berbaring, mobilitas dan tidak melakukan suatu gerakan yang berarti. Walaupun dengan berbaring ini pasien tetap memiliki perilaku negatif yaitu tidak bisa mandiri. Jadi kita bantu untuk pasien paling tidak membantu apa yang kita lakukan. Misalnya kita sedang memasang NGT, pasien tidak sadar, maka kita memberitahukan atau menginstruksikan untuk dia menelan atau loss, tenang, relax seperti itu. Atau memberitahukan tindakan yang kita lakukan dengan memberikan arahan. Walaupun pada pasien yang tidak sadar karena sebenarnya mereka indera pendengarannya masih berfungsi. Yang kedua fungsinya adalah untuk perkembangan motivasi. Pasien yang tidak sadar ini pasti terganggu pada fungsi utama yaitu mempertahankan kesadaran. Tetapi kan klien tersebut masih dapat merasakan rangsangan pada pendengarannya. Nah, perawat dapat menggunakan kesempatan ini untuk berkomunikasi yang berfungsi untuk mengembangkan motivasi pada klien. Mendorong kekuatan dari dalam diri klien untuk menjadi lebih maju dari keadaan yang sedang dia alami. Misalnya, ayo Pak, Bapak bisa berjuang, saya akan bantu sebisa mungkin. Misalnya, hal seperti itu bisa dibisikkan di telinganya. Fungsi ini akan terlihat pada akhir, karena kemajuan pasien tidak lepas dari motivasi kita sebagai perawat. Perawat yang ada di dekatnya 24 jam ini akan memberikan motivasi tersebut. Makanya komunikasi walaupun hanya satu arah, ini bisa tetap memotivasi pasien tersebut untuk mendengarkan apa yang dikatakan oleh perawat. Fungsi yang ketiga adalah pengungkapan emosional. Pada pasien yang tidak sadar, pengungkapan emosional pasti tidak ada. Sebaliknya, perawat di sini dapat melakukan terhadap klien. Perawat dapat berinteraksi dengan klien dengan cara perawat tadi mengungkapkan kegembiraan, kepuasan terhadap kemajuan dari kliennya. Misalnya, Bapak yang kemarin itu masih susah untuk menganggukkan kepala atau apa, sekarang sudah mulai ada progres. Kulit Bapak yang kemarin sudah agak terkelupas, ini sudah mengalami kemajuan. Misalnya hal positif yang kita temukan pada diri klien ini kita katakan sebagai perawat. Nah, ini sebagai upaya untuk mendukung klien. Karena ketika kita berperilaku negatif pun ini akan berimbang pada efek dari klien. Nah, yang selanjutnya adalah informasi. Prosedur tindakan keperawatan yang dikomunikasikan
untuk menginformasikan pada klien ini merupakan hak klien. Jadi walaupun dia dalam kondisi yang tidak sadar, ini mempunyai hak penuh untuk menerima ataupun menolak tindakan yang kita berikan. Pada pasien yang tidak sadar, kita dapat meminta persetujuan pada keluarga. Dan selanjutnya pada klien sendiri, pasien berhak mengetahui apa yang akan kita lakukan pada kondisi ketidaksadarannya. Perawat dapat memberikan maksud tujuan dari tindakan tersebut dan apa yang terjadi jika kita tidak melakukan tindakan tersebut kepadanya. Jadi misalnya, mohon maaf Bapak, saya ingin memasang NGT ini atau kateter ini. Ini tujuannya adalah untuk membantu pasien, membantu Bapak ketika buang air kecil. Jadi tidak selalu berceceran dan ngompol. Ini manfaatnya nanti Bapak jadi lebih mudah dalam membuang air kecil. Nah, kerugiannya mungkin agak sakit sedikit ya Pak, akan mengganjal dan lain sebagainya. Dan itu tetap harus diinformasikan kepada klien. Nah, cara berkomunikasi dengan pasien tidak sadar ini berupa menjelaskan. Dalam komunikasi perawat dapat menjelaskan apa yang perawat lakukan. Penjelasan itu dapat berupa intervensi yang akan dilakukan dengan menjelaskan pesan secara spesifik. Dengan kemungkinan untuk bisa dipahami menjadi lebih besar oleh klien. Memfokuskan. Memfokuskan berarti memusatkan informasi pada elemen atau konsep kunci dari pesan yang dikirimkan. Perawat memfokuskan informasi tersebut yang akan diberikan kepada klien untuk menghilangkan ketidakjelasan dalam komunikasi. Nah, itu tadi beberapa manfaat dari berkomunikasi pada pasien yang tidak sadar. Selain memberikan informasi seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, mempertahankan ketenangan. Jadi pasien tahu apa yang sedang terjadi dalam dirinya. Ini akan mempertahankan keterangan pada pasien. Perawat dapat menunjukkan dengan kesabaran dan merawat klien. Komunikasi nonverbal ini dapat berupa sentuhan yang hangat. Sentuhan ini bisa di tangan, di bahu, di paha lain, tapi tidak boleh di daerah-daerah tertentu yang kiranya privacy ya. Prinsip dengan komunikasi yang tidak sadar ini harus berhati-hati bahwa pembicaraan verbal di dekat klien ini ada keyakinan bahwa organ pendengarannya merupakan organ yang terakhir mengalami penurunan. Sehingga kalau menginformasikan pada keluarga tentang hal negatif pada pasien ini harus secara hati-hati supaya tidak terdengar oleh klien. Ambil asumsi bahwa klien sebenarnya dapat mendengar pembicaraan perawat. Jadi usahakan mengucapkan kata dan menggunakan nada normal serta memperhatikan materi ucapan yang ingin disampaikan ketika berada di dekat klien. Ucapkan kata-kata sebelum menyentuh klien. Jadi ketika mau menyentuh, jangan serta-merta Anda menyentuh tangan. Mohon maaf ya Pak, saya ingin menenangkan Bapak dengan cara menyentuh tangan Bapak. Sentuhan ini diyakini dapat menjadi salah satu bentuk komunikasi yang sangat efektif untuk pasien dengan penurunan kesadaran. Yang terakhir adalah upayakan mempertahankan lingkungan setenang mungkin untuk membantu klien supaya fokus terhadap komunikasi yang kita berikan. Itu tadi hal-hal yang perlu disampaikan atau dijaga, prinsip-prinsip yang bisa kita berikan saat berkomunikasi pada pasien dengan kondisi kronis maupun pada pasien yang tidak sadar. Pasien yang sudah mengalami harapan hidup yang sudah terminal dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri pertemuan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya mohon maaf sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.